Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mengerikan. Bersiaplah. Oke guys, creepypasta kali ini ditulis oleh William Dalpin yang secara singkat menceritakan tentang seorang dokter kejiwaan yang bertemu dengan pasien yang memiliki masalah nafsu makan. Cerita ini diposting di mengakubackpacker.blogspot.id dan kita udah mengubah beberapa bagian. Langsung aja, ini dia Nonton Lagi Malam Jumat episode 3, Rasa Lapar. Sebagai seorang dokter ahli jiwa, gue tuh terikat banget sama kerahasiaan antara pasien dokter, yang mana artinya gue gak boleh nyebarin ke siapapun bagaimana kondisi pasien-pasien yang pernah konsul ke gue. Tapi sayangnya malam ini gue butuh pengecualian karena cerita ini bener-bener bikin gue takut sampai sekarang selama gue jadi psikiater. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Hakim Al-Bukhari, biasa dipanggil Hakim. Umur gue masih 27, tapi syukur banget karena gue sekarang udah punya pekerjaan yang bisa dibilang cukup mapan. Gue sekarang tinggal di sebuah apartemen yang nggak terlalu gede sih, karena gue lagi ngumpul-ngumpul duit buat nikah. Oke, kejadian yang mau gue ceritain ini terjadi di tahun ketiga gue jadi psikiater. Saat itu gue lagi nggak sibuk-sibuk banget sih, dan biasanya gue pakai buat santai. Ya istirahat sejenak lah. Nah, lagi enak-enaknya istirahat, tiba-tiba ada telepon dari teman gue yang mana teman gue itu dia psikiater juga. Dia buka praktek di gedung ini, jadi kadang-kadang kita suka ngirim pasien satu sama lain kalau misalnya kita lagi sibuk. Gue inget banget percakapan kita waktu itu sama teman gue, panggil aja namanya Firdaus. Kim, lu lagi sibuk gak? Gue mau ngirim pasien ke lu nih. Enggak sih, emang detail pasiennya kayak gimana? Gangguan pola makan, si ibunya kelihatan khawatir banget. Nah, gue pribadi punya kenangan tersendiri dengan pasien yang punya masalah pola makan. Gue pernah nanganin pasien yang menderita bulimia dan pasien itu muntah di kantor gue pas terapi. Emang kurang menyenangkan sih, tapi ya mau gimana lagi. Gue liat jadwal dan emang lagi kosong banget nih gue. Ya udah, gue suruh Firdaus buat kirim pasien itu ke ruangan gue. Gue beresin meja, pokoknya gue siap-siap. Bagaimanapun ya, kita harus kelihatan rapih di depan pasien. Nah, gue nunggu nih sampai 10 menit, tapi kok pasien ini gak datang-datang. Gue tunggu lagi sebentar, tapi dia tetap gak datang juga. Gue takut nih ada masalah, ya udah gue rencananya mau jemput dia gitu. Pas gue keluar ruangan dan sampai di lorong, gue lihat kayak ada kerumunan di depan lift. Penasaran kan? Ada apa nih? Gue nanya-nanya tuh sama orang-orang yang lagi kerumunan itu. Katanya liftnya itu macet di antara lantai 10 dan 11 dan ada orang di dalam. Refleks gue langsung mikir itu kayaknya pasien yang dikirim sama Firdaus deh. Kantor dia ada di lantai 10, 3 lantai dari kantor gue. Setahu gue nih ya, di gedung ini tuh kalau liftnya macet itu bisa sampai sejam supaya lift itu bisa jalan lagi. Karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah gue balik lagi ke ruangan buat nelpon si Firdaus. Ya, gimana? Duh, kayaknya dia terjebak di lift dah. Hah? Seriusan? Kasian banget. Namanya siapa? Amelia apa gitu? Agak susah sih namanya. Oh iya, oke. Ntar abis ngantor minum yuk. Gue penasaran nih sama kasus si Amelia ini. Mungkin kita bisa diskusiin dia di sana. Oke, yaitu... Jangan ngomong dulu. Gue pengen ngebentuk opini gue sendiri tanpa ada campur tangan dari lu, oke? Siap. Ternyata emang bener guys. Setelah hampir sejam nunggu, gue denger suara rame gitu dari ujung lorong. Itu artinya liftnya udah jalan lagi. Gue langsung buru-buru ke pintu lift tadi. Pas di lorong, gue lihat kayak makin banyak orang yang ngumpul di sana. Pas gue deketin mereka dan kedengeran suara pintu lift kebuka, tiba-tiba orang-orang yang tadinya ngumpul di depan pintu lift seketika menjauh dari sana. Mereka kelihatan kayak mual sambil nutup hidung gitu. Lah gue malah makin penasaran dong, ada apaan sih gitu kan. Gue terus maju dan mulai nyium bau busuk yang gimana ya, gue gak bisa jelasinnya. Kayak bau busuknya tuh kayak lu ngebuka kamar yang udah sebulan dikunci dan lu nyimpen daging busuk juga di sana. Kayak sebusuk itu gitu. Dan pas gue nyampe di depan pintu, ini gue agak merinding ya.
gue lihat ada wanita gemuk banget, obesitas parah, lagi duduk di dalam lift itu. Wanita itu mungkin bobotnya sekitar 200 kg deh kayaknya. Serius. Mukanya bener-bener tambun sampai matanya tuh hampir gak kelihatan. Matanya tuh cuma kelihatan kayak 2 titik hitam di atas pipinya. Rambutnya keriting dan warnanya hitam pucat gitu. Yang bikin gua mual banget tuh gue lihat mulutnya kayak abis makan apaan gitu. Kayak ada saus barbecue di sekitar mulutnya. Dia ngebersihin sisa-sisa makanan yang ada di bajunya pakai tangannya yang gede banget. Tangannya yang lain itu megang satu kantong plastik gede warna hitam dan kayaknya itu isinya cairan-cairan gitu. Gue mulai sadar bau busuk itu bukan dari si wanita gemuk ini, tapi dari kantong plastik hitam yang dia pegang. Setelah beberapa saat, wanita gemuk itu maju keluar dari lift. Bisa dilihat dengan jelas banyak air mata dan lendir keluar dari hidungnya. Gue deketin dia dong ketika yang lainnya itu menjauh gitu kan. Refleks gue tanya, Amelia ya? Dia gak jawab selama beberapa detik. Dia malah liatin gue dengan tatapan yang kayak pasrah banget. Gue juga gak fokus karena selain bau, mukanya tuh kayak penuh saus berminyak gitu. Agak mual gue liatnya, tapi ya sebisa mungkin gue tahan. Terus tiba-tiba dia ngomong, katanya dia tuh tadi lapar, katanya gitu. Terus gue coba tenangin si wanita ini kan. Gue bilang, iya gak apa-apa bu. Ibu, kalau misalnya ibu mau ngomongin sesuatu, ibu bisa ke kantor saya aja. Gue coba pegang tangan dia supaya dia lebih tenang gitu kan. Tapi si kresek yang dipegang di tangannya itu dia makin keras dia pegang. Kayak takut jatuh gitu. Gue bisa dengar dengan jelas suara cairan-cairan di dalam plastik itu kayak bercampur, kayak bergejolak gitu lah ya. Gue nanya ke ibu itu, apa itu milik ibu? Saya boleh lihat nggak? Saya nggak bakal ambil kok, cuma lihat doang. Tiba-tiba guys, dia nangis keras banget. Sampai-sampai narik perhatian orang-orang. Suaranya tuh kayak babi yang mau disembelih gitu loh. Gue lihat orang-orang mulai pergi, mungkin takut kali ya. Sumpah ya, jujur aja gue gak mau nyentuh ibu-ibu ini. Apalagi bawa dia ke kantor, pasti baunya bakal ngendap selama beberapa minggu. Tapi ya bagaimanapun dia tetap manusia yang butuh pertolongan. Gue gak bisa gitu aja memalingkan muka. Gue coba ajak dia ke kantor. Ibu, ruangan saya gak jauh kok dari sini. Ibu mau ke ruangan saya? Kita bisa omongin apapun di sana. Ibu itu lagi-lagi cuma diam. Ya udah, gue langsung berdiri. Pergi meninggalkan ibu-ibu yang namanya Amelia ini. Kalau misalnya dia ngikutin gue, berarti dia emang mau berobat gitu kan. Dia mau sembuh. Tapi kalau enggak ya, dia pengen penyakitnya nempel terus di badan dia. Dia tetap pengen obesitas gitu kan. Gue sih seneng ya dia nggak ngikutin gue, soalnya ya tadi gue takut plastik hitam yang dia bawa tuh tumpah di kantor gue. Tapi pas gue nengok ke belakang, kaget banget. Dia ngikutin gue ternyata. Ya udah, gue bukain pintu, terus dia masuk sama plastik gede yang dia bawa di tangannya. Dia langsung duduk di kursi, terus bilang katanya dia terjebak di lift. Gue coba tenangin dong, gue tenangin dia lagi. Gue bilang terjebak di lift tuh emang bisa jadi pengalaman yang traumatis. Apalagi buat orang yang obesitas kayak dia, yang mungkin tiap menitnya harus makan gitu kan. Gak tahu kenapa gue tiba-tiba nyeletuk. Untung ibu punya sesuatu untuk dimakan ya di lift itu. Tiba-tiba dia nangis lagi sambil meremas kantong plastik yang dia bawa. Gue mulai penasaran sama isi plastik itu, tapi pas gue mau deketin, dia langsung megang plastik itu di dadanya. Seakan-akan gue mau nyuri itu plastik, padahal sebenarnya nyentuh aja gak mau gue. Gue sempet nanya beberapa pertanyaan ringan ke dia, tapi dia sama sekali gak jawab. Dia sibuk banget sama tisu karena literally banyak banget cairan yang keluar dari tubuh dia. Mulai dari air mata, keringat, ingus, semuanya pokoknya. Gue kasihan sih, kayak dia tertekan banget gitu gara-gara terjebak di lift. Amelia yang mengalami gangguan pola makan alias obesitas ini mungkin belum saatnya buat banyak cerita ke gue. Akhirnya gue tawarin dia buat ketemu sama gue lagi minggu depan aja supaya dia bisa lebih tenang gitu kan. Jadi kita sama-sama enjoy ceritanya. Awalnya dia kayak kebingungan lagi, diem gitu kan. Tapi gue yakin dia ngerti apa yang gue omongin. Gue ke meja, ambil kartu nama, terus gue kasihin ke ibu Amelia ini. Dia nerima kartu nama gue dan dia bilang makasih katanya. Walaupun kayak terbata-bata gitu ngomongnya. Akhirnya dia bangkit dari duduknya terus perlahan-lahan keluar dari kantor. Dia masih pegang plastik itu. Aduh, gue ngerasa lega banget soalnya si ibu itu akhirnya keluar dengan semua kejorokan yang dia bawa. Dan dia adalah pasien terakhir hari itu. Gue yang berencana buat minum sama Firdaus gak jadi soalnya kita keburu sibuk lagi. Sampai 1 minggu kemudian, si ibu Amelia ini gak pernah datang ke kantor atau nelpon. Padahal jujur aja nih ya, gue sebenarnya pengen bantu dia banget, tapi ya dia gak datang-datang. Nah sore-sore di hari Rabu gue sempet nih minum sama Firdaus.
Ya udah kita ngobrol, sampai kita ngobrolin tentang si Ibu Amelia ini. Kasihan banget ya pasien yang lu kirim kemarin. Hah? Pasien yang mana? Amelia, Amelia. Amelia mana ya? itu loh yang gangguan pola makan. Oh, iya. Yang kejebak di lift kan? Gimana keadaan dia sekarang? Nggak tahu gue. Waktu itu gue udah bilang ke dia buat ketemu lagi di hari Kamis. Soalnya dia kan waktu itu kelihatan kacau banget. Nangis terus setiap gue tanya. Tapi dia nggak pernah datang atau nelpon gue. Kasihan juga ya. Menurut lo dia gimana? Ya kasus klasik sih, obesitas, ketergantungan pada makanan. Dia bisa makan semua makanan kayaknya. Bukan ibunya. Si Amelia. Menurut lu, si Amelia gimana? Ya tadi, ketergantungan pada makanan. Rakus. Rakus? Amelia tuh anak kecil 12 tahun. Kurus kering kayak gitu mas lo bilang rakus? Lu ngirim Amelia sama ibunya. Iya. Terus mereka terjebak di lift bersama-sama. Seketika raut wajah Firdaus berubah.